Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi bersama saya Herman Syari. Dan pemirsa, kali ini di Dialog Khusus kali ini kita akan mengangkat satu tema yang selalu menarik dan juga selalu hangat, terutama ini selalu terjadi di kota-kota dengan perkembangan yang cukup pesat dan kota-kota besar di Indonesia, yaitu terkait penertiban rumah liar. Di mana penertiban rumah liar di Batam sendiri dilakukan oleh tim terpadu Kota Batam yang terdiri dari kepolisian, Satpol PP, dan juga Ditpam. Nah, penertiban ini dilakukan sesuai prosedur dengan memberikan surat peringatan kepada warga sebelum melakukan penggusuran. Nah, lalu bagaimana prosedur dan penegakan hukum terkait penertiban rumah liar ini? Untuk itu kita akan berbincang dengan kedua narasumber kita hari ini terkait penertiban rumah liar. Yang pertama ada Bapak Imam Tohari SHMH yang merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya hari ini Pak, udah hadir di studio Batam TV. Terima kasih, ini suatu kehormatan bagi saya selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan Wakil 1 Ketua Tim Terpadu. Baik, terima kasih Pak Imam. Dan di samping Pak Imam ada Bapak Willem Sumanto yang merupakan Kasih Patroli dan Pengamanan Hutan di Pam Batam. Saya panggil sore. Pak Willem ya Pak. Pak, mungkin siapa sedikit ya. Pak, bisa dulu silakan Pak. Selamat sore, nama saya Willem Sumanto, saya Kasih Patroli dan Pengamanan Hutan di Pam BP Batam. Terima kasih Pak Willem untuk waktunya juga hari ini sudah hadir di studio Batam TV. Nah, saya mungkin ke Pak Imam dulu. Pak Imam, nah sebagai seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, di 2025 kali ini Pak, kesibukannya apa aja Pak? Gitu. Pertama, khusus untuk 2025 itu agak landai. Agak landai Pak ya, karena dari 2004. Ada pergantian pimpinan wali kota, tapi yang padat itu di tahun 2024. Itu sangat menguras tenaga kita dalam menangani persoalan rumah-rumah liar dan kios-kios liar yang berada di Kota Batam khususnya. Tapi tetap siaga Pak sekarang Pak ya? Alhamdulillah, itu satu kewajiban kita. Tantangan memang menyenangkan di Kota Batam ini dalam menangani persoalan-persoalan rumah-rumah liar, karena di situ ada seni tersendiri. Baik. Terkait dengan bagaimana menghadapi masyarakat, tipikal masyarakat bermacam-macam. Itu membuat kita menginspirasi bagaimana memberikan edukasi kepada warga yang menempati lahan-lahan milik pemerintah maupun milik pihak ketiga. Jadi senyumnya di 2025 lebih beda Pak ya? Nah, ini lebih kembang ya Pak? 2025 itu berbeda tapi juga panas-panas dingin. Panas-panas dingin, baik, terima kasih Pak Imam. Nah, kalau Pak Willem, gimana Pak kesibukannya Pak? Sebenarnya hampir sama, hanya saja kita selalu disibukkan dengan rutinitas yang selama ini kita jalankan. Namun ketika ada kegiatan-kegiatan yang mungkin sedikit agak besar, kita selalu koordinasi, karena memang kita di Direktorat Pengamanan adalah bagian dari tim terpadu ketika akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang volumenya agak besar kan gitu. Baik. Kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Willem. Sesuai tema kita hari ini Pak, Satpol PP dan penegakan hukum terhadap bangunan liar di Batam. Nah, mungkin saya ke Pak Imam dulu. Pak Imam, bagaimana peran dari Satpol PP sendiri dalam menegakkan hukum terhadap bangunan liar yang ada di Kota Batam khususnya Pak? Terima kasih. Ini perlu sampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah garda terdepan dari pemerintah Kota Batam dalam mengawal visi misi wali kota dan pemerintah Kota Batam terkait dengan penanganan rumah-rumah liar dan bangun-bangun liar maupun kios liar. Kita selalu berkoordinasi dengan instansi samping yang tergabung dalam tim terpadu
di skala besar dan kita koordinasi dengan tim samping khusus penanganan skala kecil itu cukup dengan dikedepankan pola-pola kekeluargaan, mufakat, sehingga apa yang akan kita laksanakan nanti akan berdampak positif kepada masyarakat. Baik, tapi untuk satuan polisi Pamong Praja sini Pak di Kota Batam ini ada yang siaga Pak di setiap kecamatan atau seperti apa? Jumlah kita ada 599 terbagi di 12 kecamatan dan khusus di Mako sendiri standby ada 230 personil itu untuk siaga dan tentu yang di kecamatan tadi memang filosofisnya ditempatkan BKO di kecamatan itu untuk membantu pencegahan terkait dengan tumbuhnya bangun-bangun liar di tingkat kecamatan. Baik Pak, kalau kita mungkin flashback sedikit Pak di 2024, mungkin ada cerita menarik atau pengalaman seperti apa Pak dalam pengenangan penertiban bangunan liar di Kota Batam Pak? Ini terima kasih kita sampaikan yang lagi hangat-hangatnya kemarin masih hangat, yaitu Tembesi Tower. Ya, Tembesi Tower itu hampir 3 tahun penyelesaian yang mandiri dilakukan oleh pihak penerima alokasi lahan dengan masyarakat yang menempati itu tidak ada titik temu. Bahkan ada separuh yang sudah mereka mau rela dan direlokasi di Piayu, dan alhamdulillah mereka saya tengok semalam itu rumahnya sudah terbangun, fasilitas umum itu sudah juga disediakan, masjid, air sudah mau masuk, listrik sudah masuk itu. Tetapi ada separuh, kurang lebih ada 330-an bangunan itu yang belum mau, sehingga pihak ketiga tadi bersuratlah kepada pemerintah Kota Batam. Akhirnya kami melalui tim terpadu kita ambil alih persoalan itu, sehingga SOP kita lakukan bersama-sama terus dengan tim, dan alhamdulillah kemarin itu tanggal 8 Januari itu kita lakukan penertiban, dan alhamdulillah itu sejarah bagi saya selaku pengendali di lapangan. Begitu rumah kita robohkan, mereka rela dan tidak ada perlawanan, itu yang membuat saya itu terenyuh. Sehingga setelah dilakukan penertiban semuanya, kita ngomong dengan perusahaan welcome, terbuka, sehingga dilakukanlah pemberian sagu hati, kerohiman, itu cukup besar. Rata-rata hampir 50 juta dikasih itu, dan satu kapling. Satu kapling, satu kakak, 50 juta rata-rata, dan kapling. Dan kaplingnya bagus, di bawah sana bagus. Nah ini menginspirasi kepada tim. Seandainya perusahaan-perusahaan lain yang penerima alokasi lahan itu bisa seperti itu, saya yakin kok. Tetapi ini memang sangat besar kok, sangat besar. Ini juga beban bagi kami nanti untuk menyelesaikan yang lainnya. Masih banyak lagi warga kita yang menempati lahan milik pihak-pihak ketiga. Ini yang perlu penanganan nanti serius. Pemerintah itu harus benar-benar serius, kalau tidak nanti kasihan akan berdampak negatif bagi penegak hukum dan masyarakat, masih berbenturan nanti. Baik, ini kan kita pikir penertiban ini kan kerja dari tim terpadu Pak, termasuk di PAM. Nah, saya mungkin ke Pak Willem. Pak Willem, kalau dari di PAM Batam sendiri Pak, ini perannya sejauh apa dan kolaborasinya dengan Satpol PP Kota Batam seperti apa Pak dalam penertiban khususnya bangunan liar yang ada di Kota Batam Pak? Siap, terima kasih Mas Indra. Mas Herman ya, Mas Herman Pak. Sebenarnya kalau kita bicara tentang hubungan baiknya seperti apa, alhamdulillah tim terpadu saya sangat apresiasi sekali ya. Selama ini kita dapat berkoordinasi dengan baik, baik itu dengan TNI Polri maupun dari Satpol. Alhamdulillah sangat baik hubungan itu. Kami saling support. Ketika ada kegiatan di Satpol, mungkin penertiban atau apa, kita diundang, kemudian kita juga hadir untuk membantu
pelaksanaan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol. Kemudian juga sebaliknya, ketika ada kita yang melakukan kegiatan, kita juga saling koordinasi dengan Satpol. Satpol juga cukup membantu kita di lapangan. Itu Pak, selama ini alhamdulillah hubungan cukup baik. Baik. Nah, kan di 2025 ini Pak, kan masih ada proyek pelebaran jalan Pak. Itu seperti yang ditembesi Pak, 2025 mungkin ada penggusuran atau penertiban rumah liar juga. Gimana? Ada yang paling berat nanti. Pertama yang kemarin sudah diukur adalah di Bukit Senyum. Bukit Senyum itu kurang lebih hampir 500. Itu warga yang persiapan untuk direlokasi karena situ akan dibangun jalan juga untuk kawasan terpadu eksekutif nanti karena bisa menengok ke Singapura di situ dan di situ ada masjid yang mau digunakan untuk religi nanti itu di situ. Itu nanti sepertinya juga ramai, nanti ramainya gimana, apa nanti itu pemerintah khususnya BP ini karena yang mempunyai kewenangan lahan itu adalah BP, itu menyediakan untuk tempat mereka direlokasi atau tidak. Jika tidak tentu kita nanti akan berpikir panjang untuk menyelesaikan saudara-saudara kita yang terdampak. Dan juga di Balai Kolam di sini yang jalan yang kemarin sempat terhenti karena belum ada titik temu antara warga dan kontraktor yang sudah menang lelang karena dianggap ada kerjasama dengan pihak penerima alokasi lahan. Karena di Balai Kolam itu ada beberapa PT yang sudah menerima alokasi lahan tapi tidak bisa untuk mengerjakan karena masih dikuasai atau ada masyarakat yang menempati di lokasi tersebut. Ini yang paling berat. Yang lainnya saya yakin masyarakat sudah tahu dan mengerti apabila ROW jalan itu dibuka digunakan untuk kepentingan masyarakat yang banyak, itu mereka mengerti. Nah. Tapi yang menjadi dasar hukum yang digunakan Pak dalam menertibkan bangunan liar atau rumah liar ini apa gitu Pak? Pertama, Perda nomor 9 tahun 2021 tentang ketertiban umum. Di situ khusus itu senjatanya sapu jagat Satpol dan Perwaku nomor 65 tahun 2024 itu senjata tim terpadu dan juga ada SK nomor 1 tahun 2025 SK tim terpadu. Itu senjata kita untuk melakukan pelaksana kegiatan di lapangan. Kalau dari di PAM sendiri, Pak Willem, wewenang di PAM itu sejauh mana Pak dalam penanganan atau penggusuran rumah liar di Kota Batam Pak? Seperti apa? Iya, peran kita, Pak Herman, untuk di Direktorat Pengamanan itu ketika ada ruli di lahan-lahan yang sudah dialokasikan oleh BB Batam kepada perusahaan atau penerima alokasi. Jika ada rulinya, pemilik lokasi biasanya menghubungi Direktorat Pengamanan by surat untuk kiranya Direktorat Pengamanan dapat membantu melakukan pembebasan di lahan itu. Kemudian kita laksanakan pembebasan itu, kita dekati masyarakat, kemudian kita berikan pengertian terhadap itu bahwa lahan ini sudah dialokasikan, tentu kepentingannya juga untuk kepentingan yang lebih besar karena akan dibangun industri mungkin sehingga efeknya adalah menyerap tenaga kerja banyak untuk perusahaan tersebut tentunya. Baik, nah kalau dari Satpol PP sendiri Pak, prosedur penertibannya seperti apa gitu? Dari awal seperti apa Pak? Ini yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat ataupun penerima alokasi lahan. Yang perlu diketahui bahwa apabila penerima alokasi lahan kepingin atau masyarakat kepingin mengajukan untuk pemohonan pemindahan atau penertiban bangunan-bangunan yang berada di lahannya, silahkan bersurat kepada Wali Kota Batam, nanti pasti turunnya kepada tim terpadu. Apabila nanti bersuratnya kepada Kepala BB Batam, itu turunnya pasti di rekan kita di Dirpam. Setelah itu nanti begitu turun, tentu ada tahapan. Kami akan berkoordinasi dengan Pak RT dan Pak Lurah untuk pemberitahuan bahwa
lokasi yang ditempati masyarakat yang berada di kelurahan Bapak tersebut ternyata ada pemiliknya. Habis itu kita lakukan rapat untuk pemanggilan tentu melalui garda terdepan di tingkat masyarakat ada Pak Lurah. Setelah tahu nanti kita mengajukan permohonan untuk pengukuran. Pengukuran kepada BP sesuai dengan surat yang masuk ini, PL ini benar enggak berada di sini. Titik-titiknya di mana. Setelah nanti itu dilakukan pengukuran, tentu nanti di dalamnya didata. Ada apa ini? Ternyata benar. Rumah Bapak ini berada di PT ini. Nah, setelah itu kita lakukan rapat. Disitulah nanti akan ketemu apa yang diinginkan warga, apa yang diinginkan PT. Akhirnya terjadilah musyawarah mufakat. Jika itu nanti ketemu, tentu kita akan enak. Tapi kalau nggak ketemu, tentu panjang prosesnya. Kita sampaikan, kita mengedukasi kepada masyarakat. Bagusnya kita selesaikan di kekeluargaan. Karena nanti kalau sudah tim turun, nanti urusan akan panjang, dan akan berdampak negatif kepada masyarakat. Tapi kita selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan rumah liar yang ada di Kota Batam ini. Tapi biasanya dari musyawarah dan mufakat ini nggak selesai, Pak. Itu proses selanjutnya seperti apa? Mungkin ada peringatan pertama, peringatan kedua, atau seperti apa nih? Apabila sudah kita kasih tenggang waktu, biar tidak ada dusta di antara kita, antara pemilik lokasi dan warga, kita kasih tenggang waktu 1 minggu untuk musyawarah masalah angka biasanya. Tetapi kalau itu tidak ketemu, tentu pemerintah itu kan harus hadir di tengah-tengah masyarakat, bahwa harus ada kepastian ini. Makanya kita kasih peringatan 1, 2, 3 dan sampai SP bongkar. Dan apabila itu juga tidak dilaksanakan oleh masyarakat, tentu masih kita kasih kesempatan lagi di saat mau kita lakukan pembongkaran. Bagi masyarakat yang mau silahkan untuk mendaftar kepada pemilik lokasi lahan. Yang mereka nggak mau ya sudah kita robohkan. Tentu sebelum dirobohkan itu kita bersama Dirpam itu mengosongkan dulu dengan barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis kita keluarkan dulu. Apabila ada perlawanan itu tentu nanti disitulah gunanya tim terpadu tadi. Ada Pak Polisi yang tentu akan menengahi, memberikan edukasi supaya tidak aja jadi benturan antara Satpol maupun Dirpam dengan warga. Apabila nanti polisi nanti nggak mampu, tentu nanti ada Pak Tentara di situ, Pak Tentara. Baik. Nah, apabila nanti di situ ada kuasa hukumnya, silahkan. Di sini ada Pak Jaksanya, Kejaksaan. Silahkan, semua itu hal-hal untuk dialog masih terbuka. Tapi kalau sudah tim terpadu turun, itu tidak boleh mundur. Karena apa? Ini negara, pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Baik. Nah, kita kan tahu Pak, Kota Batam ini magnetnya kuat nih, terutama untuk para pendatang. Nah, terkait permasalahan dan juga bangunan liar, ini biasanya apa yang menjadi kendala utama Pak dalam penanganan bangunan liar di Kota Batam? Dan mungkin dari Pak William dulu seperti apa? Baik, terima kasih Mas. Kalau bangunan liar di Batam ini kan tersebar di beberapa tempat ya, baik itu di lahan yang memang sudah dialokasikan maupun di lahan-lahan yang sifatnya masih hutan. Misalnya seperti di Dam Duriangkang, ada satu daerah sekelilingnya yaitu daerah tangkapan airnya yang masih berupa hutan. Nah, di situ masih ada masyarakat atau saudara-saudara kita yang berupaya untuk membuat kebun, kemudian membuat ruli di situ. Nah, ini kan tentu harus kita bebaskan, tidak diperbolehkan karena memang ada satu kepentingan dam, yaitu ada Dam Duriangkang itu untuk yang kita lindungi karena memang kepentingan itu adalah untuk hajat hidup orang banyak. Karena sumber air kita hanya berdasarkan dari daerah tangkapan air itu, sehingga peran kita di situ memang harus betul-betul kelihatan karena memang masih ada saudara-saudara kita yang membuat rumah kemudian juga berkebun. Ini yang paling penting harus dilaksanakan oleh teman-teman Ditpam yang di sana, menjaga itu supaya betul-betul daerah itu bebas dari kegiatan orang membuat kebun dan ruli. Baik ya Pak Willem, Pak
Imam, kita tahan dulu bincang-bincang kita kali ini terkait penertiban rumah liar. Dan bisa Batam TV jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Baik, bersama Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus dan kita masih membahas mengenai Satpol PP dan penegakan hukum terhadap bangunan liar yang ada di Kota Batam. Kita masih berbincang bersama Bapak Imam Tohari SAFH yang merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan juga Bapak Wilam
Willem Sumanto yang merupakan Kasih Patroli dan Pengamanan Hutan Ditpam Batam. Kita masuk di segmen kedua, dan tadi saya sudah menanyakan mengenai tantangan terbesar dari Ditpam dalam menghadapi penertiban bangunan liar di Kota Batam. Dan mungkin dengan pertanyaan yang sama mungkin saya tanyakan ke Bapak Imam Tohari, seperti apa kendala terbesar yang dihadapi dalam penanganan bangunan liar di Kota Batam, Pak, sejauh ini, Pak? Oke, terima kasih. Ini yang menarik terkait dengan hambatan dan tantangan terkait dengan penanganan masalah rumah liar. Pertama, yang paling kita menguras tenaga dan pikiran jika itu ada lawyernya yang ada di belakang masyarakat. Berarti ini di luar pihak ketiga, Pak? Gitu. Nah, di luar pihak ketiga, masyarakat itu menggunakan lawyer. Baik. Ini yang kadang membuat energi kita untuk menguras. Kedua itu adanya, mohon maaf, ada biasanya raja-raja kecil di sana seperti raja air, pengusaha air, pengusaha listrik, dan pengusaha kos-kosan. Itu juga yang agak menguras tenaga dan pikiran untuk memberikan edukasi kepada pemilik usaha itu. Karena dengan adanya itu tentu mata pencaharian dia dianggap kan putus dengan adanya itu. Seperti apa nanti melangsungkan kehidupan. Nah, ini yang menjadi hambatan kita, kendala kita yang menguras waktu. Sebenarnya menguras waktu untuk pola pikir kita, bagaimana cara-cara untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Kalau kita bicara lahan bangunan liar, Pak, ini ada kompensasi tadi, Pak. Ini otomatis kalau sudah digusur, ini bakal diganti dengan lahan yang baru atau seperti apa, Pak? Gitu. Tidak, tapi pemerintah, saya sudah dipesan kepada wali kota. Di saat pertama saya di Satpol PP, jika menyelesaikan persoalan warga, tolong selesaikan dengan yang sangat-sangat menyejukkan. Terutama usahakan mereka itu ada coupling. Dulu memang dari BP itu disiapkan untuk KSB. Mulai 2017 kalau nggak salah itu dari BP sudah stop karena terbatasnya lahan. Sehingga pola kita mencari seseorang yang mempunyai PL, yang memang diperuntukkan untuk rumah, dan juga kita mencari orang-orang yang lama yang mempunyai surat grant itu nanti yang bisa lokasi itu digunakan untuk coupling. Tujuannya apa? Agar mereka itu dimohonkan ditengok ke BP, wah ternyata itu masih kosong dan itu boleh di alokasikan untuk coupling. Akhirnya dimohonkan oleh pihak itu. Kita bekerja sama dengan pihak itu. Terus terkait dengan ganti rugi itu variatif. Kalau kita itu mengacu pada perka, tentu hitungannya menurut warga juga ada yang kecil, sehingga pola kekeluargaan diselesaikan antara pemilik bangunan dan penerima alokasi lahan itu biasanya terjadi deal-deal yang bisa untuk menyelesaikan persoalan itu. Juga yang paling berat lagi itu apabila pihak-pihak ketiga tadi ingin menjadi pahlawan sehingga seyogyanya itu enak menjadi nggak enak. Karena apa? Pihak ketiga tadi ingin mencarilah ya lebih dari situ, sehingga pola-pola untuk menerobos supaya pihak-pihak ketiga itu mau bersama dengan seperti apa, itulah yang menguras biasanya. Tetapi kalau warga tersendiri apabila kita edukasi, sepengetahuan, sepengalaman saat ini mereka tuh mengerti dan siap aja, karena yang terpenting lahan pengganti itu ada, coupling, terus sagu hati itu yang diberikan cocoklah, ada kesepakatan kedua belah, udah selesai. Tapi kalau lahan coupling sini itu otomatis sudah jadi hak milik, Pak, atau suatu saat ini bisa digusur lagi atau gimana? Tidak. Itu tadi pertama prosedurnya kita harus tengok dulu, dimohonkan ke BP apabila itu masih berupa grant. Tapi kalau mereka sudah ada PL, nanti tinggal mengajukan WTO-nya, WTO kepada BP Batam. Yang mengajukan siapa? Ya penerima coupling tadi. Dan ada beberapa yang memang sudah dibayarkan langsung oleh penerima alokasi lahan tadi, karena seperti kayak panbil yang kemarin itu langsung dari BP itu, langsung udah dibayar untuk lokasinya ke BP. Baik, nah kalau ke Pak Willem nih, Pak Willem, kalau untuk pengamanan
lahan hutan Pak di Kota Batam seperti apa gitu. Mungkin ada lahan hutan di Kota Batam yang dijadikan rumah liar juga gitu. Seperti apa? Iya. Saya contohkan di KKUP Bandara. Iya. Yang tadinya juga hutan, di mana bandara itu betul-betul harus dilindungi karena itu memang objek vital nasional yang statusnya adalah bandara internasional, di mana ada masyarakat di sana yang bermukim, dan ini juga harus dibebaskan dari itu, karena memang di samping mereka bermukim di sana, mereka juga memelihara, ada juga dulu yang memelihara ternak, sehingga dikhawatirkan B2 itu bisa langsung lari ke bandara, ke landasan pacu, ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu kita betul-betul harus menjaga kondisi itu, betul-betul harus bebas dari itu. Itu. Nah, saya ke Pak Imam lagi, Pak Imam. Nah, kalau tadi kan tindakan penertiban, Pak. Ya. Kalau untuk pencegahan, mungkin dari Satpol PP seperti apa? Pencegahan berdirinya bangunan liar lagi nih gitu. Khusus untuk di lahan milik pemerintah, badan-badan jalan, kita sudah ada Satpol BKO di tiap kecamatan. Tujuannya juga untuk pencegahan rulikili tumbuh. Apabila skala besar, nanti kita dari Mako itu akan patroli setiap hari. Tapi minimal itu bisa mencegah, mengedukasi kepada masyarakat yang mau mendirikan bangunan. Tapi juga ada yang juga, ini yang menjadi dilema. Satu sisi lain masyarakat komplain kepada kita, pengguna itu akan terganggu terkait dengan padatnya arus lalu lintas sehingga ada bangunan itu merasa terganggu. Tapi pemerintah sampai di ini belum mampu untuk mencari solusi yang terbaik karena di situ ada masyarakat kita ingin mengais rezeki. Kalau kita pakai kacamata kuda, seluruh saudara kita yang berjualan di tepi-tepi jalan itu salah semua. Menurut aturan salah semua. Tapi ada rasa kemanusiaan, masih ada toleransi kita untuk menyelesaikan soal itu. Yang pasti dalam pencegahan itu setiap hari anggota itu patroli, tujuannya itu tadi untuk mencegah ada bangunan-bangunan yang tumbuh di tanah-tanah milik pemerintah. Kalau dari di PAM sendiri Pak, ini patrolinya seperti apa Pak? Untuk khususnya pengamanan hutan atau lahan-lahan milik pemerintah. Baik, kalau dari Direktorat Pengamanan, memang di lahan-lahan milik pemerintah seperti di Dam Duryangkang, di KKUP Bandara, kemudian ada beberapa di tempat yang lain di Dam Nongsa, juga ada petugas yang memang stay di sana. Memang beberapa personil yang ditugaskan di daerah-daerah tersebut. Jadi tugas mereka seperti itu rutin, berpatroli dan melakukan monitoring di area itu. Ketika ada bangunan yang tumbuh, mulai membangun ya kita bongkar langsung. Itu bangunan. Kemudian ada juga yang membuka kebun. Karena membuka kebun ini tentunya tidak hanya dengan cara dibakar ini Pak, yang kadang-kadang membuat lahan itu menjadi gimana, kalau dibakar itu kan asapnya banyak, apalagi di Duryangkang dekat dengan Bandara Hang Nadim juga. Ini kekhawatiran kita besar, itu jangan sampai terjadi kebakaran hebat di situ, karena memang itu jalurnya pesawat ketika sudah mau landing. Itu Pak. Jadi memang petugas yang ada di sana memang untuk di daerah-daerah yang sudah ditetapkan, kita memasang personil di sana, memang ngeposnya di sana. Saya ke Pak Imam juga. Jika suatu saat nih Pak ada penertiban dan mungkin rusuh, ini wewenang atau batas wewenang dari Satpol PP itu seperti apa Pak? Untuk keamanan seperti apa? Terkait dengan wewenang, batas-batasnya kita menyangkut dengan Perda, itu yang akan diselesaikan dengan tadi Perda nomor 9 tahun 2021 tentang ketertiban umum. Terkait dengan pihak-pihak 3 bangunan tadi juga ada Perwako nomor 65 tahun 2024 tadi, yang di dalamnya juga ada tim terpadu di situ. Itulah yang akan kita gunakan mengantisipasi dan penyelesaian rumah-rumah yang bermasalah tadi. Jadi biasanya prosedur penanganannya seperti apa? Bisa ada masyarakat yang menolak itu? Seperti awal tadi saya sampaikan bahwa prosedur kita penanganan itu pertama ada surat masuk,
harus selalu kita tindak lanjuti setelah ada di posisi dari pimpinan. Habis itu kita lakukan pendekatan kepada masyarakat, kita sampaikan ke edukasi, beberapa kali rapat. Apabila tidak ketemu, tentu tadi SP1, SP2, SP3, SP bongkar, langsung kita laksanakan pembongkaran. Tentu dalam hal pembongkaran tetap kita upayakan bagaimana hak-hak daripada warga tadi bisa terpenuhin, yaitu minimal coupling. Tapi kalau saku hati itu ya tidak ada, karena tentu imbasnya terkait dengan itu, cost daripada itu tentu kan di situ tim ada uang transportasinya, uang transportasi itu yang diberikan oleh pihak ketiga itu kepada kami, uang transportasi langsung dikasih. Transportasi ada ya? Transportasi aja. Nah, tapi kalau untuk sosialisasi program-program pencegahan bangunan liar Pak gitu, ada nggak dilakukan pemerintah atau melalui Satpol PP atau juga di PAM seperti apa? Sosialisasi ke masyarakat, oh jangan bangun bangunan liar misalnya gitu. Baik, saya jawab Pak. Silakan. Kalau di KKUP Bandara, ketika kita melakukan patroli sekaligus monitoring, kita juga mampir ke rumah-rumah yang mereka akan membangun, kita datangin, kita kasih edukasi, kita sambil kita sosialisasikan bahwa ini adalah KKUP Bandara yang memang betul-betul harus bebas dari ruli, kemudian dari orang membuat kebun. Ini yang harus betul-betul dijaga di sana khususnya. Edukasi itu tetap ada kita lakukan. Begitu juga di tempat-tempat yang lain seperti di Dam Durianggang saya contohkan. Petugas yang di sana melakukan sosialisasi itu kepada mereka yang masih ada di sana, bahkan mereka yang akan baru membuat juga tetap dilaksanakan sosialisasi itu. Memberikan pengertian kepada mereka bahwa ada sesuatu yang dilindungi, yaitu Dam Durianggang itu, di mana itu adalah sumber air minum kita. Jangan sampai tercemar, kemudian jangan sampai terjadi sedimentasi, karena ketika ditebangi hutannya, otomatis mudah sekali terjadi sedimentasi. Kemudian karena di situ juga letaknya juga sangat dekat dengan kawasan industri Batamindo, kita khawatir ada perusahaan yang nakal khawatirnya membuang limbah sembarangan. Ini yang kita khawatirkan ke situ. Jadi betul-betul harus kita lindungi dam itu supaya tidak terpengaruh kualitas air minumnya. Kira-kira berarti selain tindakan penertiban, itu tindakan pencegahan selalu dilakukan ya Pak? Selalu dilakukan. Nah, kalau untuk kolaborasi ini Pak, antara di PAM sendiri dan juga Satpol PP dan juga tim terpadu lainnya, itu biasanya seperti apa Pak? Apabila kita ada jadwal nih, ada program yang ada kegiatan di Satpol PP. Jika nanti dibutuhkan kolaborasi yang bagus, kami bersurat minta personil untuk patroli pencegahan bersama-sama dan pendidikan skala kecil bersama-sama. Contohnya kemarin seperti di Batu Ampar, itu ada bangunan yang sudah ditertibkan, dia tumbuh lagi. Karena kemarin itu leading sektor pelaksanaan kegiatan ada di Dirpam, kami bersurat kepada Dirpam untuk bersama-sama turun untuk membongkar bangunan tersebut. Juga di Batu Besar ada tumbuh bangunan, ya karena leading sektornya kemarin juga ada di Dirpam, kita bersurat minta personil sama-sama kita gabungan. Artinya kami Satpol dan Dirpam ini semacam kakak beradik, di mana saling membutuhkan. Seperti saat ini BP dan pemerintah Kota Batam ini ya karena satu pimpinan, beda pendelegasian, ya kita harus seiring bersama-sama. Dan alhamdulillah bagus sekali. Ini udah kolaborasi yang bagus, kerjasama yang bagus antara Satpol dan BP. Ini salah satu manfaat ex officio tadi. Tapi setiap ada penertiban tuh harus koordinasi Pak, atau mungkin ada skala kecil, oh ini lebih ke Satpol PP aja, atau ini lebih ke Dirpam gitu enggak? Atau tetap satu tim terpadu gitu? Harus ada, gitu. Tadi apabila skala kecil cukup Satpol dengan Dirpam aja. Terus apabila skala besar ditengok resistensi konfliknya seperti apa nanti, itu tentu kita bersurat kepada
Polsek maupun Polresta, Kodim dan Dirpam untuk bersama-sama untuk pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Pak Imam, Pak William, terima kasih sekali lagi. Siap. Dan kita istirahat sejenak karena kita akan kembali lagi di segmen ketiga nantinya. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena Satpol PP dan penegakan hukum terhadap bangunan liar akan kembali lagi setelah yang satu ini. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan kita masuk di segmen ketiga, Satpol PP dan penegakan hukum terhadap bangunan liar di Batam. Kita masih berbincang bersama Bapak Imam Tohari dan juga Bapak William Sumanto di segmen ketiga ini. Mungkin saya ke Pak Imam dulu Pak. Misalnya ada kasus Pak, bangunan liar itu lahannya ini Pak, lahannya sendiri. Ini masyarakat merasa sudah memiliki lahan ini, mungkin dengan adanya surat kepemilikan atau apa. Tapi pihak ketiga juga ngotot Pak, lahan ini milik mereka gitu. Itu biasa penyelesaiannya seperti apa Pak? Gitu. Ya, ini kadang-kadang juga menjadi hambatan bagi kami apabila sudah menerima surat dari pihak penerima alokasi lahan, tetapi kenyataan fakta di lapangan setelah kita cek di sana merasa masyarakat juga punya legal. Kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Pertama, apabila merasa punya legal, apabila berupa mungkin selama ini sertifikat tidak pernah ditemuin, surat-surat yang dianggap biasa, silahkan di cross check dulu ke BP. Betul nggak ini? Kalau tidak,
silakan untuk mengadu di pengadilan apabila merasa punya legal standing. Itu lebih enak kami nanti menunggu kalau sudah maju ke pengadilan tentu kan nanti ada putusan pengadilan. Jadi ada eksekusi di situ. Tetapi masyarakat kebanyakan tidak mau di situ. Justru mereka merasa punya pegangan ini akan dibuat bergening kepada pihak PT ini. Nah, angkanya mungkin lebih tinggi daripada yang biasa-biasa. Biasanya begitu ancamannya. Sebelum ketemu ini ya ini menjadi bargaining bagi mereka tuan-tuan takur tadi. Ini banyak juga yang kita ketemuin di situ. Tapi ya alhamdulillah kebanyakan selesai kok. Tinggal angka aja sebenarnya selesai semua. Tapi bagaimana kalau misalnya lahan hutan lindung misalnya, itu biasanya dijual ke masyarakat, dijadiin kapling Pak. Tapi ada penggusuran lahan ini dibangun developer, terus diakui lagi sama pihak ketiga. Itu masyarakat seperti apa Pak? Kalau hutan lindung sampai detik ini tidak ada, itu kan melanggar undang-undang. Nah, bagi siapa yang menempati undang-undang, jelas tuh undang-undangnya ada. Tetapi kemarin itu pernah warga kita yang menempati hutan lindung, tapi kalau menempatin aja dia itu sepertinya diizinkan, tapi kalau merasa memiliki nggak boleh salah. Salah. Dan ada program TORA itu dari pemerintah pusat, itu ada beberapa hutan lindung yang di program TORA nanti dimohonkan supaya program TORA nanti bisa terwujud. Tapi salah kalau menempati hutan lindung salah itu. Tapi ada kebijakan Dinas Kehutanan biasanya mengedukasi. Bahkan malah diatur di sana, oke, kamu menempati di sini sekian. Biasanya dikasih luasan khusus kamu nanam ya, dan kamu ini. Dan suatu saat nanti apabila pemerintah ini digunakan tanpa ampun, tanpa itu nggak ada sama sekali ganti rugi. Ada beberapa hutan lindung yang digarap oleh masyarakat. Mungkin untuk lahan pertanian dan peternakan tadi yang seperti Bapak bilang ya. Baik Pak, saya mulai ke Pak Imam dulu. Harapannya Pak dari Satpol PP Batam sini Pak terhadap pencegahan bangunan liar di Kota Batam. Mungkin di tahun 2025 ini seperti apa gitu. Terima kasih. Pesannya untuk masyarakat Kota Batam. Saya selaku wakil satu tim terpadu Kota Batam dan selaku Kasatpol PP Kota Batam berpesan kepada seluruh masyarakat di Kota Batam. Batam adalah kota berkembang. Tentu kita masyarakat wajib mendukung semua. Dan apabila saudara-saudara saya pertama menempati lahan-lahan milik pemerintah, jangan pernah merasa memiliki. Apabila suatu saat pemerintah itu menggunakan, tolong itu relakan, tidak usah bermacam berneko-neko. Nah ini pesan saya. Karena nanti kalau sudah merasa memiliki, atau seperti apa yang saya sampaikan, akan terjadi hal-hal yang tidak bagus. Kedua, apabila saudara saya, masyarakat saya menempati lahan milik pihak ketiga PT, apabila ada mau digunakan dan pihak PT itu menyediakan lahan pengganti berupa kapling, segera diterima. Karena Batam ini lahannya semakin lama semakin sempit, tidak bisa berkembang, tapi masyarakat bisa berkembang. Tolong saudara-saudara saya apabila menempati lahan milik pihak ketiga atau bukan miliknya, apabila digunakan mau diganti dan ada penggantian lahan yang legal, tolong segera diterima. Ini saran saya demi untuk kemajuan Kota Batam yang kita cintai. Batam kebetulan wajib lebih maju, Batam milik kita bersama. Artinya kalau memang bukan punya kita, jangan merasa memiliki. Itu ya. Baik, makasih Pak Imam. Pak Willem, seperti apa Pak harapan dan pesannya untuk masyarakat Kota Batam? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau dari kita dari Direktorat Pengamanan, khususnya dari saya lah ya, ke depan tuh permasalahan rule ini belum bisa, bahkan tidak bisa diprediksi tahun sekian habis tidak. Namun demikian, saya sih berharap pemerintah tentu punya solusi juga ya. Tentu dengan ini mungkin dengan cara menyediakan rusun atau rumah sewa murah. Karena apa? Kalau semua masyarakat yang bertempat tinggal di Ruli kemudian kita relokasi ke Kapling, ketersediaan lahannya sangat terbatas, tidak akan cukup, sampai kampung tidak akan cukup. Oleh karena itu salah satu solusinya adalah menyediakan bangunan vertikal. Artinya sistemnya seperti apa, sewa murah kah atau sewa rusun dan sebagainya, sehingga
masyarakat kita arahkan ke sana. Karena terbatasnya lahan ini sangat berpengaruh besar. Kan itu. Sementara pertumbuhan ruli ya kita tidak bisa prediksi karena hutan juga masih ada. Artinya suatu saat saya yakin pasti akan ke hutan-hutan yang mungkin dianggap masih aman. Tapi ketika itu dialokasikan, kemudian itu akan menjadi permasalahan di belakang. Oleh karena itu sekali lagi solusinya adalah salah satunya pemerintah menyediakan rusun atau rumah sewa murah sehingga untuk mengatasi itu tidak membutuhkan lahan yang luas. Saya rasa demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Willem. Siap. Harapan dan pesannya untuk masyarakat Kota Batam. Dan terima kasih untuk waktunya udah hadir di Batam TV. Pak Imam sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan jangan jarak ke sini Pak ya. Ya. Baik sahabat Batam TV, demikian dialog kita mengenai Satpol PP dan penegakan hukum terhadap bangunan liar di Kota Batam. Semoga kedepannya di Kota Batam sendiri ini masalah perumahan dan juga lahan ini dapat terselesaikan dengan baik dengan dukungan dari pemerintah, terutama untuk menyediakan rumah-rumah yang terjangkau untuk masyarakat Kota Batam. Akhir kata, saya Mas Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.